YouTube channel. Today I want to give you interesting topics. It's about my experience or my journal of life. So di sini saya akan mau membahas beberapa pengalaman saya dalam memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris strata 2. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman pada kalian semua, dan jangan lupa ya, sebelum kalian nonton sampai habis, kalian jangan lupa thumbs up, subscribe, dan share. Oke, kita bisa lanjut. Dalam beberapa video kedepannya dari baby_naughty_journal, saya akan membahas tentang banyak hal mengenai pengalaman saya di bidang pendidikan bahasa Inggris strata 2. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya, apa yang pernah saya dapatkan, materi-materi yang saya pernah dapatkan, saya pernah alami, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris di strata 2. Saya akan sharing lewat video ini, jadi kalian jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan tekan tombol subscribe. Oke. Jadi kalau kuliah pendidikan bahasa Inggris itu sangat jauh berbeda dengan kuliah bahasa Inggris yang jurusan sastra. Jadi kalau jurusan sastra itu dia lebih ke menganalisis. Jadi dia lebih ke banyak literasi gitu, jadi banyak teori gitu. Jadi jauh berbeda dengan pendidikan bahasa Inggris. Namanya aja udah pendidikan ya, pendidikan bahasa Inggris. Itu kalau kita berbicara soal pendidikan, of course kita akan berbicara soal manajemen gimana seorang guru mengajar gitu. Jadi kalau kita S1 pendidikan bahasa Inggris, kita akan lebih latihan bagaimana kita mengajar, bagaimana kita layaknya seorang guru yang berinteraksi dengan muridnya. Jadi kita banyak latihan gitu. Ada istilahnya namanya PPL ya kalau di S1. Nah, bagaimana kalau S2? S2 sebenarnya prakteknya sama, kita itu kayak mengajar gitu. Nah, ketika kita belajar di kelas di strata 2, kita sering yang namanya presentasi gitu, presentasi. Nah, presentasi di sini ibaratnya kita adalah main peran gitu. Kita seorang dosen bohong-bohongan gitu, seorang dosen. Nah, tetapi kita berhadapan dengan mahasiswa. Nah, dengan mahasiswa itu tadi bisa berinteraksi dengan dosennya. Kita belajar apa sih kekurangan kita dalam menyampaikan, apa sih kekurangan kita dalam berbagai materi yang belum kita kuasai gitu. Jadi kita semakin banyak latihan gitu kalau di dunia pendidikan bahasa Inggris. Kalau dunia bahasa Inggris sastra, dia lebih dominan menganalisis, entah itu menganalisis drama, video, cerita, dan literasi tentang yang berhubungan bahasa Inggris. Intinya arahnya ke sana gitu. Jadi dia lebih ke kayak translator gitu. Nah, kalau pendidikan bahasa Inggris dia tuh lebih dominan ke prakteknya gitu, cara kita mengajar, cara kita menyampaikan, karena of course kita akan berhadapan dengan tipikal siswa yang berbeda-beda karakter. Nah, dengan berbeda karakternya di situ kita akan menciptakan sebuah yang namanya metode. Nah, dengan metode itu kita akan switch on ataupun switch itu mencocokkan metode mana yang pas, metode mana yang sesuai dengan karakter si A, karakter siswa yang B, karakter siswa yang C, dan lain semacamnya. Jadi kalau S1 pendidikan bahasa Inggris itu dia lebih praktek aja gitu, praktek gimana caranya siswa itu mengerti apa yang saya sampaikan, siswa itu memahami apa yang saya arahkan tentang pemahaman yang kita
ketahui. Nah, lalu bagaimana dengan profesi pendidikan bahasa Inggris strata 2, magister? Itu sebenarnya kita lebih dominan mengasah critical thinking. Jadi kita misal nih, kita adalah dosen. Jadi kita sebagai dosen, dia itu memanage bagaimana siswanya itu kritis gitu, bukan hanya sekedar tahu. Kalau untuk tahu enggaknya soal materi itu tergantung per individualnya gitu. Soalnya kalau pengetahuan kan, kalau berbicara pengetahuan kan itu sangat luas. Jadi tergantung individualnya. Kalau dia ingin tahu banyak hal, maka dia akan banyak cari sumber-sumber lainnya di luar kelas gitu. Ketika di luar kelas dia banyak berdiskusi, membahas sesuatu dengan temannya. Jauh berbeda dengan orang yang mengikuti kelas. Tapi kalau mengikuti kelas, dia lebih dominan mengasah critical thinkingnya atau tingkat berpikir kritisnya. Jadi kalau kita melanjutkan studi di pendidikan magister, di pendidikan bahasa Inggris, kita akan menghadapi yang namanya memanage, dan kita belajar teori-teori dari para expert, para pakar tentang bagaimana untuk mengetahui karakteristik siswa yang si A, si B, si C. Karena kalau kita hanya membahas soal teori-teori doang, terkadang teori itu kalau dibawa ke lapangan itu malah bertolak belakang. Teori yang kita bawa di kelas dan dibawa ke lapangan terkadang itu bertolak belakang, tidak sesuai gitu. Nah, itu sebabnya pendidikan bahasa Inggris butuh yang namanya latihan dan mengasah critical thinking. Karena kalau kita udah banyak latihan, ketika kita di lapangan, walaupun di lapangan itu tidak sesuai dengan teori yang pernah kita pelajari di kelas, itu tidak akan bermasalah gitu. Kita akan mampu menangani itu dengan baik karena kita sudah terlatih gitu istilahnya. Nah, misalkan kalian nanya, lah untuk apa terus apa bedanya dong pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris, sedangkan keduanya sama-sama teori? Of course beda lah. Kalau sastra dia lebih menganalisis gitu, dia lebih ke literasi gitu, little actions. Jadi jauh berbeda dengan pendidikan bahasa Inggris. Kalau pendidikan bahasa Inggris dia lebih latihan. Cuman karena kita itu adalah pemula ataupun awal untuk menjadi seorang berperan sebagai dosen bohong-bohongan ya, karena latihan gitu. Ketika kita belajar di studi strata 2, of course kita akan menjadikan beberapa teori itu sebagai sandaran kita, referensi kita, dengan tanda kutip kita mempelajari atau memahami dari hasil penelitian para pakar pendidikan bahasa Inggris. Tapi nggak hanya itu doang gitu, ada beberapa pakar yang mungkin itu tidak terlibat dalam pendidikan bahasa Inggris, tapi kita juga gunakan gitu. What is the function? Tujuannya untuk apa? Ya untuk mempermudah menambah pemahaman kita gitu. Karena kalau memahami satu sudut pandang saja, itu menurut kita merasa sesuatu itu kayak terbatas gitu. Tapi kalau kita semakin banyak kita referensi dan hasil-hasil penelitian itu kita pelajari, mungkin kita bisa mengembangkan dari diri kita sendiri. Nah, intinya kalau dalam pendidikan bahasa Inggris strata 2 itu lebih ke manajemen gitu, memanage. Bagaimana kita memanage siswa, mengatur diri kita dan siswa, interaksi kita dengan siswa itu berjalan dengan baik gitu. Dengan satu poinnya mereka bisa paham dari apa yang kita sampaikan. Nah, bisa berpikir kritis dari apa yang kita arahkan gitu. Jadi intinya kita
sebagai calon dosen atau guru, kita harus membuat yang namanya metode yang baik atau efektif. Jadi untuk memiliki metode yang baik, bagaimana? Jadi kita harus memperkaya metode kita itu dengan cara latihan. Nah, dengan latihan kita akan berhadapan dengan yang namanya nervous, terus preparation, persiapan yang mateng, terus kita akan sebelum show up kita banyak baca referensi untuk memperkuat penjelasan kita pada audiens yang ada di hadapan kita. Jadi sejauh pengalaman saya, banyak orang yang menjadi guru, dia mau ngajar tapi kebanyakan siswanya itu tidak paham gitu, tidak paham dari apa yang gurunya sampaikan. Terus kemudian ketika siswa itu udah tidak mengerti dari beberapa materi yang sudah dipelajari dan masih meneruskan materi selanjutnya, dia masih nggak mengerti karena memang gurunya kurang suportif ya dari metode-metode yang diberikan. Jadi akhirnya siswa tuh males gitu untuk belajar. Jadi kan sebenarnya di sini kita nggak boleh menyalahkan siswa sepenuhnya, karena sumbernya juga harus dilihat di sisi aspek lain. Bisa jadi gurunya, bisa jadi guru kurang memberi motivasi secara telaten terhadap siswanya. Jadi untuk menjadi seorang guru yang baik, yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk bisa berpikir kritis, ya kita harus banyak latihan. Dan anjurannya jangan latihan di satu siklus lapangan aja. Kalian harus mencari kesempatan di mana kalian bisa mengajar atau berdiskusi dengan orang lain dalam ruang lingkup yang berbeda. Karena semakin kita semakin kita punya banyak perbandingan dan perbandingan yang lain, itu akan semakin memperkaya metode dan pengetahuan kita dalam mengajar gitu. Jadi tujuan mengajar itu tujuan mengajar itu sebenarnya lebih mempelajari metode gitu. Pengkayaan metodenya itu harus banyak latihan gitu. Setiap orang bisa memiliki ilmu, setiap orang bisa memahami sesuatu. Tetapi untuk mengamalkan atau memberikan ilmu kita terhadap orang lain, belum tentu setiap orang bisa melakukannya. Nah, itulah mengapa pendidikan bahasa Inggris dibangun dan mencetak generasi-generasi baru untuk menjadi generasi yang progres dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi guys, kalau kita hanya belajar terus kita mengajar di suatu tempat sebagai seorang guru ataupun dosen, itu kita tidak akan mendapatkan poin kalau materi yang kita sampaikan orang lain tidak mengerti gitu. Mungkin versi kita kenapa bisa nggak mengerti, kan saya sudah menggunakan bahasa sederhana, penjelasan sederhana. Nah itu dia, karena guru itu pastinya berhadapan dengan siswa yang tipikal karakter yang tidak sama kemampuannya rata-rata. Ada yang kemampuan rata-rata, ada yang terlalu rendah kemampuannya. Disitulah metode diciptakan. Misalkan kalian ngajar di suatu daerah terpencil, otomatis itu akan berbeda jauh anak-anak desa yang terpencil dengan anak-anak kota yang sudah memang akademis, sangat berbeda. Nah, penerapan metode yang kalian gunakan dalam sistem belajar mengajar itu akan jauh berbeda. Nah, itu sebabnya pendidikan bahasa Inggris selalu berlatih untuk mengajar
menyampaikan sesuatu, dimana sesuatu itu bisa dimengerti dengan orang lain, bisa dimengerti orang lain dengan mudah. Nah, maka disitulah pengkayaan metode dimulai. Jadi menurut saya tuh sangat penting ya, karena setiap orang tuh misalkan si A sama si B temenan, terus si A sama si B itu saling berdiskusi. Karena si A ini adalah orang yang cerdas dan pintar, tetapi dia tidak kelemahannya dia tidak bisa menyampaikan ilmunya karena dia tidak punya metode pengajaran dasar. Akhirnya ya keduanya misconnection gitu. Itulah sebabnya pendidikan bahasa Inggris itu sangat penting. Cuman karena di sini adalah pendidikan bahasa Inggris, jadi arahnya lebih ke Inggris gitu. Referensinya menggunakan referensi para pakar yang kebanyakan dari luar negeri. Terus kita lebih membahas yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan materi-materi yang lain, kayak pendidikan biologi, pendidikan sastra bahasa Indonesia, pendidikan ekonomi. Itu sebenarnya soal metodenya nggak jauh beda. Karena saya dulu pernah mengikuti kelas biologi teman saya pas S1. Sebenarnya jika saya jadikan suatu pertimbangan, dosen pendidikan bahasa Inggris sama dosen pendidikan biologi itu sama saja. Cuman yang jadi pembeda itu adalah materi. Satunya bahasa Inggris, satunya biologi. Cara penerapannya sama. Cuman di sini dosennya memiliki karakter yang berbeda. Ada yang killer, ada yang enakan, tapi kalau soal tugas dia nggak enak gitu ya, karena orang nggak sama ya. Intinya metode gitu, metode ya. Kalau di aku kan pendidikan bahasa Inggris, rata-rata banyak orang yang memahami bahasa Inggris secara grammatical, secara struktur bahasa, penyusunan bahasa dengan baik. Tapi mereka nggak pernah berpikir hal-hal yang lainnya. That's kesalahan dari dosen. Karena beberapa dosen ya mereka jadi dosen karena memang IPK atau mungkin something others lah ya. Tapi setidaknya jangan jadi guru lah kalau sekiranya tidak mampu membuat siswanya kritis gitu. Karena kan emang sekali kalau kita kuliah di S1 terus siswanya hanya belajar bahasa Inggris doang gitu. Nah, siapa yang mencetak siswa ini tadi, yang mengajari siswa ini tadi, yaitu dosen tadi. Soalnya dia itu monoton gitu. Jadi dosen itu ataupun seorang guru harus mampu membuat siswanya itu kritis, critical thinking minimal ya, biar mereka itu kalau siswa ataupun mahasiswa itu sudah memiliki critical thinking yang baik, otomatis mereka mampu memanage diri mereka masing-masing dengan baik gitu. Jadi kita tuh kayak mengarahkan doang gitu, jangan hanya materi doang. Kalau kita mempelajari materi sebenarnya cukup browsing aja sih, browsing di internet, terus baca buku referensi yang banyak, itu sudah cukup sebenarnya. Cuman kalau kita memberi pemahaman, menuntut pemahaman siswa ataupun mahasiswa itu dengan kritis, maka mereka akan memiliki banyak. Contohnya si dosen tidak lagi memberikan materi saja. Jadi kan kalau memberikan materi dia hanya seputar bahasa Inggris doang, translate, terus apa sih bahasa Inggris? Oh, ada yang namanya translate, reading, speaking, terus nanti melanjut ke TOEFL, IELTS, itu
doang, ruang lingkup bahasa Inggris ini doang. Tetapi kalau guru ataupun dosen berupaya untuk memberikan siswanya ataupun mahasiswanya itu berpikir kritis, maka siswa itu tadi akan banyak berpikir gitu. Bahasa Inggris, bahasa Inggris budayanya apa, sejarahnya apa, terus untuk menguasai bahasa Inggris itu gimana, terus untuk menerapkan bahasa Inggris itu gimana, terus agar siswa ataupun mahasiswa itu tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris itu motivasinya gimana, terus untuk menghadapi persoalan karakter siswa yang A sama yang B sama yang C itu bagaimana. Dan seumpamanya saya menemukan kasus seperti bla 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 dan apa yang harus aku persiapkan dan lain semacamnya, maka siswa itu tadi kalau menunjukkan bahwa dirinya itu udah kritis, ini yang menjadi salah satu poin bagi guru gitu. Jadi yang saya temukan sejauh ini banyak sih siswa ataupun mahasiswa yang tingkat pemikirannya masih level SMA gitu ya, karena gitu-gitu doang gitu. Jauh berbeda dengan orang yang berpikir kritis, dia penalarannya kemana-mana gitu, kayak gak ada batasan gitu, gak dibatasi gitu ya, berpikir liberal lah gitu. Tapi karena ada dosen ataupun guru, maka liberal itu pemikiran-pemikiran yang terlalu bebas kita arahkan lagi, takutnya pemahamannya salah gitu. Jadi guys, pentingnya ilmu pendidikan itu di situ, nggak hanya di pendidikan bahasa Inggris doang, bisa jadi pendidikan agama Islam. Nah, jadi seperti ini, banyak orang yang lulusan agama Islam, tapi pas dia jadi sarjana ataupun sarjana magister, kok cara ngomongnya kayak gitu, terus kok tingkahnya kayak gitu, kayak layaknya orang yang gak beragama, padahal kan ilmunya udah wah gitu. Hanya saja mereka memandang bilang wah karena kelasnya udah magister, padahal penerapan metode ataupun yang lainnya belum didapatkan, yaitu tadi karena manajemen gurunya kurang mengkritiskan siswa itu tadi. Ya intinya pendidikan itu penting gitu, pendidikan penting, bukan yang penting kita sekolah, tapi pendidikan itu penting maka kita sekolah gitu. Itu menurut logika bahasa ya guys. Oke, hanya itu saja ya yang dapat saya sharing untuk hari ini. Jadi untuk video-video selanjutnya saya akan membahas beberapa materi yang pernah saya dapatkan di Pasca Sarjana FM Muhammadiyah. Tetapi yang pasti saya tidak akan membahas secara detail dari permaterinya. Saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau untuk materinya kalian nggak usah nonton video saya, nggak apa-apa gitu, karena kalian bisa cari searching di video lain atau searching jurnal di situs-situs lainnya, di blog, kalian bisa dicari di situ gitu. Tapi kalau yang ini saya akan membahas secara general aja gitu, secara general, secara pemahaman saya dari pengalaman yang saya dapatkan, dari pemahaman yang saya pikirkan, saya akan bahas di situ. Dan of course setiap materi saya akan bahas tujuannya, terus apa saja, bagaimana kita memikirkan hal itu. Nanti hanya itu aja yang saya sampaikan gitu, nggak pas harus sedetail-detail mungkin. Kalian bisa langsung mengikuti ataupun membahas ini materi-materinya nanti secara mendalam. Nggak apa-apa asal kalian bisa hubungi saya lewat email, nanti saya tuliskan di atas ini ya alamat email saya. Jadi nanti
saya akan membahas materi dari semester 1 sampai semester 4 di kelas bidang strata S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi untuk mengikuti hal-hal tersebut, kalian jangan kemana-mana, jangan skip, tetap ikuti channel ini. Dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.